Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memiliki SOP yang wajib untuk dijalankan. Salah satunya, SOP mengenai layanan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Ketentuan standar operasional prosedur mengenai layanan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dilandasi oleh beberapa dasar hukum. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun prosedur yang harus dijalankan ialah tahap 1, surat permohonan gubernur diterima ULA Kemendagri. Tahap 2, Mendagri mendisposisi ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan diterima oleh ULA Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Tahap 3, Dirjen Bina Pembangunan Daerah mendisposisi ke Direktur PEIPD untuk ditindaklanjuti. Tahap 4, Direktur PEIPD mendisposisi Kasubdit Wilayah memeriksa kelengkapan persyaratan evaluasi. Tahap 5, Kasubdit Wilayah memeriksa kelengkapan persyaratan evaluasi. Jika lengkap, kemudian mendisposisi Kepala Seksi untuk menelaah dokumen rancangan perda. RPJPD dan RPJMD. Namun jika tidak lengkap, mengirimkan surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur untuk dilengkapi. Tahap 6, Kepala Seksi menelaah dokumen rancangan perda RPJPD dan RPJMD dan menyusun hasil telaah dalam bentuk pointers dan bahan paparan Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Tahap 7, Kepala Seksi mendisposisi ke JFU untuk menyusun undangan rapat pleno kepada Direktorat SUPD, komponen di lingkungan Kemendagri, dan kementerian lembaga, serta mengkonfirmasi kehadiran. Tahap 8, rapat pleno mengundang kementerian lembaga dan SUPD lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dalam tahap ini akan mengeluarkan output notulensi rapat. Tahap 9, membahas masukan hasil pleno dan menerbitkan draft keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi dengan output draft SK Mendagri dan lampiran. Tahap ke-10, mengajukan nota dinas kepada Sesditjen untuk proses selanjutnya. Adapun output yang dihasilkan dalam tahap ini yakni nota dinas. Tahap 11, Sesditjen mendisposisi nota dinas draft keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi kepada Kepala Bagian Perundang-undangan Bina Pembangunan Daerah. Output yang dihasilkan ialah lembar disposisi. Tahap 12, mengajukan paraf koordinasi pada kertas putih kepada Kepala Seksi, Kasubdit, Direktur, Kasubag Penyusunan Perundang-undangan, Kepala Bagian Perundang-undangan, dan Setditjen. Output tahap ini ialah draft SK Menteri Dalam Negeri dan lampirannya beserta paraf. Tahap 13, menyusun nota dinas pengantar kepada Biro Hukum untuk ditindaklanjuti di kertas khusus berkode. Untuk tanda tangan Menteri Dalam Negeri.
Tentunya output dalam tahap 13 yakni nota dinas pengantar. Tahap 14, kembali ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk diparaf Kepala Seksi, Kasubdit, Direktur, Kepala Subbagian, Penyusunan Perundang-undangan, Kepala Bagian Perundang-undangan, dan Setditjen. Tahap 15, nota dinas permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekjen untuk penandatanganan surat keputusan hasil evaluasi Ranperda, RPJPD, dan RPJMD. Tahap 16, setelah ditandatangani Menteri Dalam Negeri, lalu diajukan nota dinas kepada Direktur Produk Hukum Daerah untuk diberikan nomor registrasi. Tahap 17, setelah diberikan nomor registrasi, lalu dibuatkan nota dinas Dirjen Bina Pembangunan Daerah kepada Gubernur atas hasil evaluasi Ranperda, RPJPD, dan RPJMD. Tahap 18 yakni tahap terakhir, hasil evaluasi Ranperda, RPJPD, dan RPJMD diterima Gubernur KDH. Tanpa adanya standar operasional prosedur, seakan-akan tidak memiliki pedoman yang jelas dan baku, sehingga efektivitas pekerjaan dapat menurun. Dari inilah, adanya standar operasional prosedur sangat penting untuk mencapai keuntungan maksimal dengan pekerjaan yang lebih efektif. Dengan disusunnya standar operasional prosedur dalam rangka evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, maka dapat tersusun skema prosedur evaluasi RPJPD dan RPJMD sehingga dapat mudah dipahami oleh stakeholders baik di pusat maupun di daerah dan berdampak positif pada pelayanan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada daerah yang efektif dan efisien.